Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 1 akan menyajikan video mengenai materi sejarah Indonesia, yaitu Strategi Perlawanan Indonesia Melawan Bangsa Barat sesuai dengan KD 4.3 yang berisikan mengolah informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Barat di Indonesia sebelum dan sesudah abad ke-20 dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah seperti berikut. 1. Aceh versus Portugis dan VOC. Latar belakang perlawanan. 1. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya untuk menghancurkan Aceh. 2. Kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. 3. Portugis terus mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. 4. Aceh khawatir kekuasaan Portugis meluas sampai ke Aceh. Selanjutnya, latar belakang Aceh versus VOC. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda ini dimulai memutuskan hubungan dan menolak kehadiran VOC Iskandar Muda, menentang kesewenang-wenangan VOC yang sudah berkuasa di Batavia. Yang kedua yaitu rakyat Aceh dan para pemimpinnya tetap memiliki pendirian dan semangat untuk terus berdaulat dan menentang domisi VOC. Proses perlawanan sebagai persiapan Aceh melakukan langkah-langkah antara lain melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan meriam dan prajurit. Kedua, mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara. Selanjutnya, sebelum melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka dan pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Dalam rangka melawan Portugis di Malaka, Sultan Iskandar Muda berusaha untuk melipat gandakan kekuatan pasukannya. Aceh juga menyiapkan pasukan gajah dan militari infanteri. Akhir perlawanan, Portugis tetap tidak berhasil menguasai Aceh dan begitu juga Aceh tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. 2. Maluku angkat senjata. Latar belakang perlawanan yang pertama yaitu karena adanya ambisi bangsa-bangsa Barat untuk menguasai perdagangan dan menanamkan kekuasaannya di Maluku. Yang kedua yaitu kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari Belanda yang akan memberi cengkeh di Tidore. Yang ketiga yaitu Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Yang keempat yaitu upaya monopoli perdagangan terus dilakukan. Yang kelima yaitu adanya kesenangan Portugis terhadap rakyat Ternate. Latar belakang Maluku melawan VOC yang pertama yaitu penempatan Tidore sebagai asal atau daerah kekuasaan VOC yang telah menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku. Yang kedua, VOC melakukan tindakan kejam dan sewenang-wenang kepada rakyat terus-menerus mengalami penderitaan akibat monopoli rempah-rempah disertai pelayaran hongi. Yang ketiga yaitu pada tahun 1680, VOC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan pengusahaan Tidore. Kerajaan Tidore yang semua sebagai itu turun statusnya menjadi vassal VOC. Proses perlawanan. Proses persiapan yaitu Sultan Hairun menyerahkan seluruh rakyat dari Irian dan Papua sampai Jawa untuk angkat senjata melawan kesal imam kolonial Portugis. Penyerangan. Pada tahun 1529 terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Pada tahun 1965 muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun atau Hairun. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan TMS di Ternate dan Tidore untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Tahun 1650, perlawanan rakyat juga terjadi di Ternate yang dipimpin oleh Kecil Isaid, sementara perlawanan secara gerilya terjadi di Jailolo. Lihat tumbuhlah perang hebat antara Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku melawan tentara VOC. Akhir perlawanan, Belanda kewalahan dan tidak mampu membendung semangat pasukan Sultan Nuku untuk lepas dari dominasi Belanda. Akhirnya Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintah yang berdaulat, melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya tahun 1805.
Yang ketiga, Sultan Agung versus JP Koen. Latar belakang perlawanan. Yang pertama, tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Selanjutnya, VOC tadi menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Melaka. Yang ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Yang keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Selanjutnya, proses perlawanan. Persiapan. Pada tahun 1628, Sultan mempersiapkan pasukan Mataram dengan segenap persenjataan dan perbekalannya untuk menyerang VOC di Batavia. Yang kedua, pasukan Mataram berusaha membangun pos-pos pertahanan. Yang ketiga, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan senjata. Yang keempat, dari mana ia juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan bahan makanan seperti di Tegal di Cirebon. Selanjutnya, penyerangan. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Selanjutnya, dengan bantuan bala pasukan terjadilah pertempuran senjata antara pasukan Mataram dan tentara VOC di berbagai tempat. Selanjutnya, pasukan Mataram mengepung benteng Komel tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1679, pasukan Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Selanjutnya, akhir perlawanan. Setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga berhasil dikendalikan oleh VOC. Perlawanan Banten. Latar belakang. Yang pertama, Belanda ingin menguasai Banten karena Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Yang kedua, Sultan Ageng Tirtayasa mengembangkan hubungan dengan negeri Asia, namun VOC tidak senang akan hal itu. Yang ketiga, VOC sering melakukan blokade untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan. Yang keempat, rakyat Banten juga melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanaman tebu milik VOC dalam rangka memberi tekanan dan memperlemah kedudukan VOC. Nah, adapun proses perlawanan, persiapan yang pertama yaitu Sultan Ageng memerintahkan untuk membangun saluran irigasi yang membentang dari Sungai Ujung Jawa sampai Pontan yang dimaksud untuk memudahkan transportasi perang. Yang kedua, pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nasar dan Abdul Qahar sebagai raja pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Nah, adapun proses perlawanannya yaitu yang pertama, Sultan Agung mengirim beberapa pasukan untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia. Yang kedua, dalam rangka memberi tekanan dan memperlemah kedudukan VOC, rakyat Banten juga melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanaman tebu milik VOC. Akibatnya hubungan antara Batavia dan Banten memburuk. Nah, yang ketiga, pada tahun 1600 Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung istana. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha merebut kedudukannya sebagai Sultan Banten dari Sultan Haji yang didukung oleh VOC. 4. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa masih melancarkan serangan sekaligus dengan bergerilya. Nah, adapun proses dari akhir perlawanan yaitu pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Sultan Ageng Tirtayasa ditahan di Batavia sampai wafatnya pada tahun 1692. Setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal, perlawanan rakyat Banten terhadap VOC masih terus berlangsung. Misalnya pada tahun 1750 timbul perlawanan yang dipimpin oleh Kitapa dan Ratu Bagus. Perlawanan ini ternyata sangat kuat sehingga VOC kewalahan menghadapi serangan itu. 5. Perlawanan Goa. Adapun latar belakangnya: 1. Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. 2. VOC berusaha keras untuk mengendalikan Goa. 3. VOC berusaha menguasai pelabuhan Somba Opu. 4. VOC berusaha melemahkan posisi Goa dengan melakukan blokade terhadap pelabuhan Somba Opu. Adapun proses perlawanan, yang pertama, persiapan. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai. Beberapa sekutu juga mulai dikoordinasikan. Adapun perlawanannya, pada tanggal 7 Juli 1667, meletus perang Goa dengan kekuatan VOC ini menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru. Dan pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kewenangan VOC. Adapun akhir perlawanannya,
perlawanan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya yang menunjukkan kewenangan VOC. Adapun isi perjanjian Bongaya tersebut yaitu 1. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. 3. Goa harus membayar biaya perang, bahkan benteng pertahanan Goa yang jatuh dikuasai oleh VOC, benteng itu kemudian oleh Spelman diberi nama Benteng Rotterdam. Nah, yang keenam, rakyat Riau angkat senjata. Nah, latar belakangnya yaitu yang pertama, ambisi dan monopoli sewenang-wenang VOC di Riau. Yang kedua, VOC melakukan politik memecah belah di Riau. Yang ketiga, VOC mulai mengincar Kepulauan Melaka. Selanjutnya, proses perlawanan. Nah, persiapannya yaitu Sultan Siak bersama para panglima dan penasihatnya mengatur siasat baru. Nah, kemudian perlawanannya yaitu Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah 1723 sampai 1744 memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Nah, pada tahun 1751 perang berkobar antara kerajaan Siak melawan VOC. Terjadi pertempuran sengit di Pulau Guntung di 1752 sampai 1753. Nah, akhir perlawanannya perundingan damai diadakan di Loji di Pulau Guntung. Pada saat perundingan baru mulai terus, Sultan Siak dipaksa untuk tunduk kepada pemerintahan VOC. Sultan segera memberi kode pada anak buah dan segera menyergap dan memburu orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda di Loji itu agar dibakar dan rombongan Sultan Siak kembali ke Siak dengan membawa kemenangan sekalipun belum berhasil mengusir VOC dari Melaka. 7. Orang-orang Cina berontak. Latar belakang. 1. Orang Cina harus memiliki surat pas atau izin, apabila tidak memiliki akan ditangkap dan dibuang ke Ceylon atau Sri Lanka. 2. Terjadi penyelewengan dengan membayar lebih mahal akibat banyak tak mampu mendapatkan. 3. VOC melakukan sweeping memasuki rumah-rumah orang Cina dan kemudian melakukan pembunuhan. Proses perlawanan. Orang-orang Cina yang berhasil meloloskan diri kemudian melakukan perlawanan di berbagai daerah, misalnya di Jawa Tengah. Perlawanan orang-orang Cina pun kemudian menumbuhkan kekacauan yang meluas di berbagai tempat, terutama di daerah pesisir Jawa. 2. Pada tahun 1741, benteng VOC di Sura dapat diserang sehingga jatuhnya banyak korban. Akhir perlawanan VOC. 1. VOC segera meningkatkan kekuatan tentara dan persenjataan sehingga memberontakkan orang-orang Cina satu demi satu dapat dipadamkan.